Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Safety, kembali lagi di Talk About Safety, episode ke-8 yang akan menjelaskan tentang APAR atau Alat Pemadam Api Ringan. Kami dari Himpunan Mahasiswa K3 UNUSA dan saya, Dio Firmansyah, dari mahasiswa D4 K3 UNUSA semester 1. Pada episode kali ini, kami akan membahas tentang APAR atau Alat Pemadam Api Ringan. Dan topik pembahasan yang akan dibahas yang pertama yaitu dasar hukum, yang kedua definisi-definisi, yang ketiga golongan kebakaran, yang keempat ada jenis APAR, yang kelima komponen APAR, yang keenam prosedur penempatan APAR, yang ketujuh standar tanda APAR atau segitiga APAR, yang kedelapan prosedur penyimpanan APAR, yang kesembilan prosedur membawa APAR, dan prosedur penggunaan APAR. Dasar hukum untuk alat pemadam api ringan atau APAR. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Definisi-definisi. Yang pertama yaitu definisi kebakaran menurut National Fire Protection Association atau NFPA, yaitu kebakaran adalah suatu peristiwa oksidasi dengan ketiga unsur bahan bakar, oksigen, dan panas yang berakibat menimbulkan kerugian harta benda atau cedera bahkan sampai kematian. Dan selanjutnya yaitu definisi APAR menurut Permenaker Trans Nomor 4 Tahun 1980. APAR atau alat pemadam api ringan merupakan alat yang ringan serta mudah dilayani untuk satu orang guna memadamkan api atau kebakaran pada awal terjadi kebakaran. Kemudian definisi APAR menurut National Fire Protection Association atau NFPA, APAR atau alat pemadam api ringan merupakan peralatan yang ringan yang berisi tepung, cairan, atau gas yang dapat disemprotkan bertekanan untuk pemadaman kebakaran. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang golongan kebakaran yang dibagi menjadi 4, A, B, C, dan D. Yang pertama adalah combustible material, yang kedua ada flammable liquid atau gas, yang ketiga electrical equipment, dan yang keempat ada metals. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980 menggolongkan kebakaran menjadi 4, yakni yang pertama kebakaran bahan padat kecuali logam atau golongan A, kemudian yang kedua kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar atau golongan B, yang keempat kebakaran instalasi listrik bertegangan atau golongan C, dan yang keempat adalah kebakaran logam atau golongan D. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis APAR. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980, jenis APAR dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jenis APAR water atau air. Yang kedua jenis APAR foam atau busa. Yang ketiga jenis APAR dry chemical powder atau tepung kimia kering. Dan yang keempat jenis APAR CO2 atau karbon dioksida. Yang pertama ada APAR water atau air. Keuntungan dari APAR water ini yaitu untuk mempunyai daya serap panas yang besar. Kemudian yang kedua, pada temperatur normal, air beratnya relatif stabil. Dan yang ketiga, mudah disimpan, diangkat, dan dialirkan. Dan yang keempat, mudah didapat dalam jumlah yang banyak. Kemudian APAR dry chemical powder. Menurut kelas kebakaran yang dipadamkan, powder dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu tepung kimia reguler atau tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran kelas B dan C. Kemudian yang kedua, tepung kimia multipurpose adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran kelas A, B, dan C. Kemudian yang ketiga yaitu tepung kimia special dry powder atau tepung kimia yang efektif untuk kebakaran khusus kelas D. APAR dry chemical water memiliki prinsip kerja yaitu nyala api diselimuti oleh serbuk kimia sehingga menghalangi hubungan oksigen dengan benda yang terbakar. Bahan baku dari dry chemical powder yaitu yang pertama ada bahan baku tepung kimia reguler yang terdiri dari natrium bikarbonat atau NaHCl3, kemudian yang kedua ada potasium bikarbonat KHCO3, yang ketiga ada potasium karbonat K2CO3, yang keempat potasium klorida atau KCl. Yang selanjutnya yaitu bahan baku tepung kimia multipurpose, yaitu monoamonium phosphate atau MAP. Dan yang selanjutnya yaitu bahan baku special dry powder. Berasal dari campuran dari beberapa unsur tepung kimia yang dijadikan satu, contohnya
Foundry Fluke merupakan campuran dari kalium klorida, barium klorida, magnesium klorida, natrium klorida, dan juga kalsium klorida. Dan selanjutnya yaitu apar CO2 atau apar karbon dioksida. Keuntungan dari apar CO2 yaitu efektif untuk kebakaran kelas B dan C. Kemudian berat jenis CO2 1,5 kali berat udara. Yang ketiga, mudah menyebar ke seluruh area kebakaran dan tidak menghantarkan listrik serta tidak meninggalkan residu. Yang selanjutnya yaitu apar foam atau apar busa. Foam atau busa merupakan kumpulan cairan yang berbentuk gelembung-gelembung kecil yang berisi gas atau udara yang dapat mengapung di atas permukaan zat cair dan mengalir di atas permukaan zat padat. Macam-macam busa menurut cara terbentuknya. Yang pertama ada busa kimia. Busa yang terjadi karena adanya proses kimia. Contohnya yaitu tepung tunggal dan tepung ganda. Kemudian yang kedua adalah busa mekanik. Busa yang terjadi karena adanya proses mekanis, yaitu berupa campuran dari bahan pembuat busa, yaitu cairan busa, air, dan juga udara. Mekanisme kerja apar foam atau busa yaitu alat pemadam api busa bekerja dengan menutup api dan menghilangkan kontak antara sumber api dan juga oksigen atau segitiga api. Lapisan busa juga akan mendinginkan sumber api dan mencegah api berkobar lagi. Busa yang menutup sumber api juga bekerja untuk mencegah letupan pada sumber api. Yang selanjutnya yaitu komponen apar. Komponen apar terdiri dari handle, safety pin, pressure gauge, hose, tube, nozzle, dan juga sabuk tabung. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur penempatan apar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980, yang pertama yaitu sesuai dengan area fire hazard atau kelas kebakaran yang diproteksi. Yang kedua yaitu mudah dilihat, diakses, dan diambil serta dilengkapi dengan tanda apar atau segitiga apar. Yang ketiga yaitu tanda apar atau segitiga apar dipasang tepat atau tegak lurus di atas satu atau kelompok tabung pemadam kebakaran. Yang keempat, jarak penempatan tabung pemadam kebakaran yang benar satu dengan lainnya ialah 15 meter atau ditentukan lain oleh ahli K3. Dan selanjutnya yaitu semua tabung pemadam sebaiknya berwarna merah. Prosedur penempatan apar berdasarkan kategori kebakaran dan jenis apar. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu apar water yang dapat digunakan untuk jenis kayu, kertas, sintetis, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu jenis foam yang dapat digunakan untuk kayu, kertas, sintetis, dan juga flammable liquid atau bensin. Dan juga dapat digunakan untuk cooking oil dan fats. Kemudian jenis yang ketiga yaitu dry powder yang dapat digunakan hampir di semua jenis type of fire kecuali cooking oil and fats. Kemudian yang ketiga yaitu karbon dioksida atau CO2 yang dapat digunakan untuk flammable liquid atau bensin dan juga cooking oil dan fats. Kemudian standar tanda apar atau segitiga apar. Tanda untuk menyatakan tempat apar yang dipasang pada dinding. Yang pertama yaitu tempat apar harus berbentuk segitiga sama sisi dengan warna dasar merah. Untuk tiap sisi dari segitiga tersebut adalah 35 cm. Tinggi huruf yang ada pada tanda apar setinggi 3 cm dan berwarna putih. Ukuran tanda panah pada tanda apar setinggi 7,5 cm dengan warna putih. Kemudian standar tanda apar untuk menyatakan tempat apar yang dipasang pada tiang. Yang pertama yaitu warna dasar tanda pemasangan warna merah. Kemudian yang kedua, tanda pemasangan apar pada tiang kolom harus diletakkan pada ketinggian 125 cm dari lantai. Dan lebar ban pada kolom 20 cm sekitar kolom. Yang selanjutnya yaitu prosedur penyimpanan apar. Yang pertama yaitu setiap apar harus dipasang menggantung pada dinding dengan penguatan sengkang atau ditempatkan di dalam box yang tidak dikunci atau dapat dikunci dengan syarat bagian depannya harus diberi safety glass dengan tebal maksimal 2 mm.
Kemudian ukuran panjang dan lebar bingkai safety glass tersebut harus disesuaikan dengan besarnya apar yang ada di dalam box hingga mudah dikeluarkan. Kemudian prosedur penyimpanan apar yang selanjutnya yaitu pemasangan apar harus sedemikian rupa sehingga bagian puncaknya berada pada ketinggian 1,2 meter, kecuali penempatan apar yang berjenis CO2 atau dry chemical dapat ditempatkan lebih rendah dengan syarat posisi apar berada tidak kurang dari 15 cm di atas permukaan lantai. Pemasangan apar tidak diperbolehkan di dalam ruangan di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila apar tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Yang terakhir yaitu apar yang ditempatkan di tempat terbuka harus dilindungi dengan tutup pengaman. Prosedur membawa apar. Ambil apar dengan cara dipanggul pada pundak. Cara ini lebih efektif dibanding dengan menenteng apar. Menenteng apar akan membuat menjadi kelelahan jika jarak antara tempat penyimpanan apar dengan sumber api jauh. Apalagi jika tabung yang dibawa memiliki berat 6 kg ke atas. Prosedur penggunaan apar. Untuk menggunakan apar selalu berpedoman pada teknik PAS. Pull, aim, squeeze, and sweep. Yang pertama yaitu teknik PAS dalam penggunaan alat pemadam api ringan atau apar terbagi menjadi 4 tahapan. Yaitu yang pertama pull. Tarik pin pengaman atau segel. Saat menarik pin pengaman, bebaskan handle yang atas, jangan ditekan. Yang kedua, aim. Pegang bagian ujung selang dengan arahkan ujung selang ke sumber api. Yang ketiga adalah squeeze, yaitu tekan handle, jangan lepas handle sebelum api benar-benar padam atau isinya habis. Yang keempat adalah sweep. Sapukan ujung selang pada sumber api dengan arah kiri ke kanan atau kanan ke kiri secara perlahan sampai api padam. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai apar atau alat pemadam api ringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.